Baik, perkenalkan nama saya Jeremias Lalahi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal yang saya susun dengan judul Perbedaan Harga Diri Muslimah yang Berhijab dan Tidak Berhijab dengan mata kuliah Psikologi Seminar Islam dengan dosen pengampu Bapak Syahri Ramadan. Bab 1. Yang pertama latar belakang. Menurut Bakhtiar, 2004 terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya perilaku melanggar syariat Islam yang dilakukan oleh remaja. Antara lain, faktor kepribadian seperti harga diri, kontrol diri, tanggung jawab, kemampuan membuat keputusan nilai-nilai moral, keluarga, dan agama. Jilbab atau hijab berasal dari kata kerja jalba yang dalam bahasa Arabnya bermakna menutup sesuatu dengan sesuatu yang lain sehingga tidak dapat dilihat. Dari pengertian tersebut, secara spesifik masih banyak perbedaan pendapat mengenai pengertian jilbab. Ada beberapa pendapat yang mengatakan jilbab itu mirip rida atau sorban. Sebagian lagi mendefinisikan dengan kerudung yang lebih besar dari khimar. Khimar adalah istilah umum untuk pakaian penutup kepala dan leher. Sebagian lagi mengartikannya dengan kina yang menutup muka atau kerudung lebar dalam Muhid tahun 2002. Lalu rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas oleh penulis, merumuskan masalah dalam penelitian itu apakah terdapat perbedaan harga diri perempuan muslim yang berhijab dan tidak berhijab. Lalu tujuannya, adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana perbedaan harga diri antara perempuan muslim yang berhijab dan tidak berhijab. Lalu bab 2. Bab 2, pengertian harga diri. Menurut Marlow, harga diri adalah pandangan keseluruhan dari individu tentang dirinya sendiri. Individu melakukan penilaian terhadap hal-hal yang berkaitan dengan dirinya. Harga diri juga mencakup bagaimana individu memandang dirinya sebagai pribadi yang cakap, berharga, serta berhasil. Seseorang merasa bahwa dirinya bernilai atau bermanfaat dan percaya diri dapat didasari oleh lebih dari sekedar reputasi maupun gengsi, yaitu pada Marlow tahun 1970. Salah satu perkembangan psikologis yang dialami oleh remaja adalah perkembangan sosio-emosi yang salah satunya adalah harga diri, yang merupakan keseluruhan cara yang digunakan untuk mengevaluasi diri kita, di mana harga diri merupakan perbandingan antara ideal self dengan real self. Santrok 2012. Mayoritas ajaran Islam memberikan peraturan mengenai eksistensi terhadap perempuan secara fisik adalah menggunakan term yaitu aurat. Aspek harga diri yang yang dijabarkan menurut Marlow itu mencakup ada dua, yaitu self respect dan lalu yang kedua adalah respect from others. Lalu untuk hipotesis, menurut Lolang tahun 2015, hipotesis merupakan suatu pernyataan bahwa dugaan terhadap sesuatu adalah benar. Uji hipotesis adalah suatu proses yang dilakukan dalam rangka mengambil keputusan dari dua hipotesis yang berlawanan. Kedua hipotesis tersebut dirumuskan sedemikian rupa sehingga masing-masing hipotesis merupakan negasi dari hipotesis yang lainnya. Berdasarkan uraian teoritis yang telah dikemukakan, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini yaitu terdapat pengaruh perbedaan harga diri muslimah yang berhijab dan tidak berhijab, di mana semakin tinggi harga diri pada perempuan muslim, maka semakin rendah pula untuk tidak menggunakan hijab. Lalu dengan sebaliknya, semakin rendah tingkat harga diri pada perempuan muslim, maka semakin tinggi pula perilaku melanggar untuk tidak menggunakan hijab. Lalu bab 3, metode penelitian. Untuk variabel penelitian, metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah skala harga diri. Validitas skala dalam penelitian ini didapat melalui validitas isi. Jenis validitas yang digunakan dalam validitas isi yang pertama adalah validitas tambang atau kondisi penampilan skala, dan yang kedua adalah validitas logis. Reliabilitas dalam penelitian ini adalah konsistensi internal, dan teknik estimasi yang digunakan adalah koefisien reliabilitas alpha Cronbach. Reliabilitas dalam skala harga diri itu sebesar alpha Cronbach sama dengan 0,916. Lalu metode penelitian ini menggunakan kuantitatif komparasi. Lalu, lalu untuk metode pengambilan data, skala disusun berdasarkan aspek dari masing-masing variabel menurut ahli. Selanjutnya aspek tersebut dikembangkan melalui operasional sehingga menjadi indikator yang disusun ke dalam suatu bentuk skala yang berisi berbagai pertanyaan untuk mengukur bagaimana tingkat motivasi belajar dan efikasi diri mahasiswa. Alternatif jawaban dari skala tersebut merupakan menggunakan alternatif pilihan jawaban skala Likert yang terdiri dari 4 pilihan, yaitu sangat setuju, setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Untuk item favorable, skor tertinggi dimulai dari jawaban sangat setuju dengan skor 4, tidak setuju 3, dengan tidak setuju 2, lalu sangat tidak setuju sama dengan 1. Sedangkan untuk item unfavorable, skor tertinggi dimulai dari jawaban sangat tidak setuju sama dengan 4, tidak setuju sama dengan 3, setuju sama dengan 2, sangat setuju sama dengan 1. Pengumpulan data dengan skala dalam penelitian ini terdiri dari skala harga diri. Lalu untuk teknik
analisis data. Pada analisis data, peneliti akan melakukan analisis dengan menggunakan SPSS 21 yang tentunya support untuk Windows, dan analisis deskriptif yang digunakan untuk menganalisa data satu persatu yang didasarkan pada jawaban responden yang dihimpun berdasarkan kuesioner yang telah diisi oleh responden selama penelitian berlangsung. Deskripsi data yang disajikan meliputi mean, median, modus, dan standar deviasi. Cara pengkategorian data tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama A tinggi sama dengan min ditambah satu standar deviasi lebih kecil dari X. Yang B sedang sama dengan min dikurang satu standar deviasi lebih kecil daripada X kecil min ditambah satu standar deviasi. Yang C rendah sama dengan X kecil dari min dikurang satu standar deviasi. Selanjutnya, peneliti akan melakukan pengujian prasyarat analisis dilakukan sebelum pengujian hipotesis yang meliputi uji normalitas, uji linearitas satu data. Lalu pola yang digunakan adalah menjelaskan masalah-masalah ajaran Islam dan umat Islam dengan memanfaatkan konsep psikologi modern. Pola yang digunakan adalah pola yang pertama. Sekian dan terima kasih untuk presentasi saya.